Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita bisa menjumlahkan di Microsoft Office Excel. Kalau di rumus matematika biasa, untuk menuliskan penjumlahan adalah sebagai berikut. Misalkan 100 ditambah 90 sama dengan 190. Ini kalau kita menggunakan rumus matematika biasa. Tetapi penulisan rumus seperti ini di dalam Microsoft Office Excel tidak akan terbaca sebagai rumus. Penulisan seperti ini dianggap sebagai data biasa. Lalu bagaimana cara menuliskan rumus di Excel? Mari kita praktekkan bersama-sama. Berbeda terbalik dengan penulisan rumus biasa di matematika, untuk penulisan rumus di Excel harus diawali dengan tanda sama dengan. Misalkan kita akan menjumlahkan nilai 1 ditambah nilai 2. Nilai satunya 90, nilai 2 nya 90. Maka kita awali dengan tanda sama dengan. Kita tulis di sini 90 ditambah 90, enter, maka akan keluar hasilnya 180. Nah, di kolom yang berikutnya, di sel yang berikutnya, kita ketikkan di sini 100 ditambah sama dengan 100 ditambah 100, lalu kita enter, maka akan keluar hasilnya 200. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada sel berikutnya, 90 ditambah 90 sama dengan 180, dan seterusnya sampai nomor 25 sampai baris 25. Di dalam penggunaan Microsoft Office Excel ada suatu cara yang diberikan untuk mempermudah pengkopian rumus yang ada di Microsoft Office Excel. Misalkan di sini kita lihat di menu barnya, di sini sudah jelas kita menjumlahkannya dengan menggunakan angka-angka yang ada di sel ini ya. Bagaimana kita kalau copy menggunakan fill series? Kita tarik ke bawah. Nah, maka hasilnya akan 180 semua. Kenapa hasilnya menjadi 180 semua? Karena di sini kita lihat jumlahnya 90 ditambah 79. Kalau kita lihat di sini 90 ditambah 90 ya. Datanya di sini 90 ditambah 90, berarti ini adalah data sel bagian atas. Nah, untuk penggunaan rumus dengan menggunakan angka langsung seperti itu hanya berguna pada sel tersebut saja. Nah, misalkan
Contoh di sini kita ingin mengkopikan seperti yang tadi, misalkan di sini sama dengan, nah kita klik di sini. Ini sel berapa nih? Sel B7 ditambah sel C7. Nah, di sini ada sel B7 ditambah sel C7. Nah, B7-nya ini nilainya 90, C7 ini nilainya 90. Kemudian kita enter. Hasilnya sama ya, hasilnya sama-sama 180. Tetapi kalau kita copy ke bawah di sini, hasilnya berbeda karena di sini yang terbaca adalah nama selnya, maka di bawah pun akan berubah nama selnya. Di sini misalkan selnya B7, pada kolom bawahnya ini adalah sel B8 ditambah C8. Di sini adalah B9 ditambah C9 dan seterusnya sampai kolom B25 ditambah C25. Tidak sama dengan ini ya. Kalau penulisan rumus seperti ini dengan angkanya langsung, apabila di copy ke bawah hasilnya akan salah. Hasilnya akan mengikuti rumus yang ini ya. Mungkin untuk Anda yang sudah berpengalaman tidak menjadi masalah untuk penulisan rumus seperti ini, tetapi untuk yang baru menggunakan Microsoft Office Excel, hati-hati karena kita berhubungan dengan data. Nanti seandainya kita berhubungan dengan keuangan akan sangat merugikan karena otomatis data yang terbaca akan salah semua. Nah, lebih baik kita mempergunakan rumus, yaitu dengan menggunakan alamat sel. Sama dengan kita klik di sini B5 ditambah C5, sini keluar ya, di formula barnya ini keluar B5 ditambah C5, kita enter. Sama hasilnya 180, tetapi kalau kita copy ke bawah maka nilainya akan benar. Tidak sama dengan kita menuliskan angkanya langsung. 90 ditambah 90, enter. Hasilnya sama ya. Kalau satu sel ini hasilnya, kalau sel yang ini saja hasilnya sama, tetapi kalau kita copy ke bawah maka hasilnya. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan cara penulisan rumus yang benar untuk bisa di copy seperti itu. Nah, untuk kegunaan data ini, yang ini kita hapus saja. Nah, itu dua cara untuk penulisan rumus penjumlahan dengan menggunakan Microsoft Office Excel. Ada juga rumus yang selanjutnya, yaitu kita dengan menggunakan fungsi sum. Ya, kita menggunakan sum. Sum ini, fungsi sum ini nanti kita akan menggunakan untuk menjumlahkan data nilai satu ini. Nilai sini, di rank sini kita akan jumlahkan berapa hasilnya. Jumlah. Sebelum menuliskan rumus, biasa kita ketikkan tanda sama dengan
Fungsinya kita pilih untuk penjumlahan adalah sum, sama dengan sum kurung buka. Nah, di sini ada selnya nih yang harus kita jumlahkan. Di kolom B ini dari B5 sampai dengan B25. Kita klik saja di sini 90, kemudian kita drag ke bawah. Nah, di sini berarti dari sel B5 sampai sel B25 itu akan dijumlahkan. Kurung tutup, kemudian enter. Maka akan keluar hasilnya yaitu sebanyak 1815. Sama di sini juga kita ketikkan sama dengan, kita ketikkan di sini sum kurung buka, kita blok dari sel C5 sampai dengan C25 kurung tutup, enter. Kemudian di sini sama dengan fungsinya sum kurung buka, kita blok dari sel D5 sampai dengan sel D25 kurung tutup, enter. Mungkin kedepannya kita akan bisa mempergunakan data yang lebih bervariasi lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Semoga channel saya bisa berkembang ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.